Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini kita mendengar kabar baik dari Naposo Bulung yang diutus oleh jemaat kita mengikuti kegiatan di distrik sebagaimana yang sudah diwartakan tadi, dan mendapatkan juara 2. Itu sebuah prestasi yang patut kita banggakan, kita syukuri, dan kiranya juga menambah semangat, motivasi bagi remaja dan Naposo Bulung untuk semakin giat dalam berbagai aktivitas gereja kita, termasuk juga olahraga. Dan kita berterima kasih untuk tim yang sudah mengatasnamakan gereja jemaat kita ini, supaya untuk ke depan juga bisa terus mempertahankan, bahkan menjangkau, mencapai prestasi yang lebih baik ke depan. Sebagaimana juga pada hari Selasa yang lalu ketika saya memimpin PA untuk remaja dan Naposo Bulung, juga sudah bersepakat untuk melaksanakan penelaan Alkitab setiap hari Selasa. Nah, karena itu kami menghimbau dan mengajak anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung, marilah kita semakin bergairah, bersemangat untuk ambil bagian dalam aktivitas gereja kita, terutama dalam usia muda kalian. Nikmatilah betapa indah, enak dalam persahabatan di dalam gereja, supaya ke depan kalian juga menjadi warga gereja yang dewasa dalam rumah tangga, tetap hidup di dalam Tuhan. Nah, sehubungan dengan itu, maka saya sangat berharap dan bersemangat apabila kalian, anak-anak kami juga mau menyambut sukacita ini, dan kita bersama-sama untuk membangun pelayanan di gereja kita ini. Saya mengatakan bahwa Naposo Bulung dan remaja itu, ya kalau orang Batak sering sekali mengatakan bunga-bunga nihuria. Tapi saya mengatakan bukan bunga-bunga kalian. Kalau bunga-bunga itu sebentar bisa layu. Dan kalau tidak benar-benar hidup di dalam ketulusan, bisa juga menjadi tidak baik, menjadi busuk bunga itu kalau tidak dirawat dengan baik. Tetapi saya mengatakan kalian adalah tiang pemancar. Apalagi di era digitalisasi dengan IT, ya perkembangan informasi teknologi sekarang ini, kalian itu adalah sebagai tiang pemancar yang menyinarkan terang sekaligus gelombang-gelombang bahkan ke tempat yang paling jauh sekalipun. Nah, karena itu semoga kalian juga bisa memaknai hidup sebagai pemuda-pemudi remaja gereja, memancarkan sinar terang Kristus dan juga berita keselamatan ke seluruh dunia ini, apalagi dengan alat teknologi komunikasi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, supaya kalian juga cerdas dan mau menggunakan kesempatan sebagai anak-anak muda di era milenial ini dengan memberitakan firman Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh melalui alat komunikasi yang Tuhan berikan kepada kita, smartphone dan semua alat-alat teknologi kita. Demikianlah kami menyambut, dan kita boleh bersama-sama membangun gereja kita ini
dan saya berharap Naposo Bulung dan remaja betul-betul memberitakan nama baik HKBP Maranatha ini ke seluruh penjuru dunia ini. Nah, yang kemudian saya juga menghimbau kita, Amang Inang, anak-anak kami, kemarin saya amati pulang gereja kita ini penuh dengan sampah. Saya merasa sedih. Kok kita masih sanggup kita sebut ini rumah Tuhan, tapi kok tega-teganya membuang sampah di gereja. Karena itu tolong jangan buang sampah di gereja. Mungkin masih kurang perlengkapan gereja kita ini, belum menyediakan tempat sampah di semua tempat, tapi tolonglah dibawa keluar. Seberapa yang ada tempat sampah, buanglah pada tempatnya. Dan itu menunjukkan manusia yang sudah modern, ya. Seperti contohnya kalau di jalan tol, saya juga sedih kalau melihat masih ada orang membuang sampah dari mobil padahal dia di jalan tol. Itu sangat tidak etis, sangat tidak etis. Menunjukkan orang yang belum maju berpikir, ya. Karena itu mohon gereja ini betul-betul kita pelihara kebersihannya. Jangan buang sampah di gereja. Tunggu kantongi nanti di luar, di mana ada tempat sampah, dibuanglah pada tempatnya. Dan kami berterima kasih dan saya bersyukur karena gereja kita ini juga sudah membiasakan untuk menyediakan bunga hidup, ya, bukan bunga karangan bunga yang mati itu, ya. Ini menunjukkan kita mempersembahkan kehidupan kepada Tuhan. Kenapa bukan kembang yang mati atau akrilik itu, ya? Inilah tandanya kita mempersembahkan yang hidup kepada Tuhan. Nah, jadi terima kasih kalau kita juga dengan sukacita bergilir WEK atau kumpulan punguan yang setiap minggu menyediakan bunga hidup di altar ini. Inilah simbol kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati. Baiklah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 113 ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita bersama-sama mendengar dan mengikuti pembacaan ini di dalam hati. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau saya boleh bertanya kepada kita sekalian yang datang beribadah pada saat ini ke gereja ini, apa motivasi
dan tujuan saudara. Mau ngapain saudara datang ke gereja ini? Ya, mungkin bisa jawaban yang berbeda, tetapi satu jawaban yang utama, satu-satunya yang membuat kita boleh datang ke gereja ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memuji Tuhan. Benar atau salah? Benar atau benar? Kalaupun ada yang lain mungkin itu bisa menjadi bagian dari bagaimana kita datang sungguh untuk memuji Tuhan. Ya, bisa saja mungkin karena ada pergumulannya, karena ada doanya yang dia mau sampaikan, atau mungkin ada penyesalan dirinya, dia mau minta ampun kepada Tuhan, datang mengakui dosa, boleh. Atau motivasi yang lain. Tetapi tentu semua itu adalah untuk memuji Tuhan, dan itu menjadi pujian bagi nama Tuhan. Demikianlah yang diajak oleh pemazmur, supaya kita semua orang memuji Tuhan. Apa alasan kita memuji Tuhan? Karena kita tahu dan sadar bahwa segala-galanya adalah pemberian Tuhan. Segala-galanya adalah milik Tuhan. Bahwa Tuhanlah segala-galanya yang sudah menjadikan sehingga kita boleh ada sebagaimana yang kita ada, dan kita diberikan kesempatan untuk memakai apa yang ada itu sebagaimana yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Dan tentu Tuhan juga menginginkan kita lebih daripada apa yang kita sekarang ini. Itulah juga yang menjadi tujuan kita boleh datang beribadah, menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Karena kita tahu bahwa ada masa depan yang lebih baik, yang kita yakin Tuhan juga mau supaya itu boleh terjadi atas kehidupan setiap orang. Dan itulah yang Tuhan harapkan juga. Kalau kita datang beribadah ke gereja ini, supaya engkau lebih baik daripada hari ini. Kalau tidak seperti itu, ya kita bukan orang yang beribadah, bukan orang yang berpengharapan, dan mungkin kita bukan orang yang bertuhan yang seperti dimaksudkan oleh Alkitab. Ya mungkin ada Tuhan-Tuhan yang lain seperti itu, justru akan menggerogoti. Apalagi kalau menyembah kepada berhala, ya. Berhala itu tidak akan menghendaki engkau akan lebih baik dari hari ini, tapi akan menggerogoti hidupmu. Tapi Tuhan kita menginginkan, menghendaki supaya engkau lebih baik dari hari ini. Karena itu datanglah kepada Tuhan, beribadahlah. Dan karena itu kita memuji Tuhan. Yang kedua alasan yang tentu juga lebih daripada itu, dalam iman kita sebagai orang Kristen dikatakan bahwa Tuhan kita itu maha tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi segala langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita itu yang diam di tempat yang tinggi, namun yang merendahkan diri. Nah, inilah Allah kita. Allah kita itu adalah Allah yang maha tinggi. Langit itu masih di bawahnya. Bagaimana mengukur langit? Tak terhingga itu ukuran langit, tetapi Allah bertahta di atas dari langit itu. Artinya Allah di atas segala-galanya, tetapi Dia merendahkan diri. Itulah Allah kita. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika kita mengenal Allah kita yang benar seperti inilah, kita tahu bahwa kita inilah yang dilihat oleh Allah dalam kerendahan kita. Dia datang dari tempat yang maha tinggi, merendahkan dirinya untuk melihat kita manusia yang hina ini. Dia merendahkan dirinya. Inilah khasnya Allahnya Alkitab, Allahnya orang Kristen, Allah Israel yang kita sembah. Dia yang dari tempat maha tinggi itu
merendahkan diri. Untuk apa? Untuk melihat dan melawat kita yang hina ini. Beda dengan Allah-Allah yang lain. Kalau Allah-Allah yang lain itu justru mereka yang datang berusaha kepada Allah, bagaimana mungkin bisa mencapai tempat Allah yang maha tinggi, manusia yang rendah hina, yang kecil, yang sangat lemah ini. Tidak ada manusia yang bisa mencapai Allah. Karena Allah yang turun merendahkan diri itulah, maka kita bisa berjumpa dengan Allah. Itulah Allah kita. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kita sadarlah bahwa ketika kita sebagai orang-orang yang percaya dan menyembah kepada Allah yang sedemikian itulah, ya jangan kita meninggikan diri. Karena Allah yang sudah datang merendahkan diri itu, kita datang untuk menjenguk, melawat dan menjumpai kita di dalam kerendahan kita. Karena itu sudah pasti orang yang meninggikan diri, dia tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Hanya orang yang sadar akan kerendahan dan kehinaannya lah yang akan bisa berjumpa dengan Allah. Karena Allah yang sudah turun merendahkan diri. Nah, karena itu saudara-saudara, kenali dirimu, koreksi sikap, pola pikirmu, dan tinggalkan keangkuhanmu. Kalau engkau dengan meninggikan diri, pasti tidak akan pernah berjumpa dengan Allah. Dan bukan Allah itu yang kau sembah, tapi dirimu. Kecuali engkau beribadah kepada Allah-Allah yang lain. Banyak Allah-Allah yang lain seperti itu. Orang yang datang kepada Allahnya itu, tetapi pasti bukan Allah yang benar. Allah yang kita sembah bukan Allah yang seperti itu. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang datang merendahkan dirinya, yakni di dalam Yesus Kristus. Itulah Allah kita. Allah yang di dalam Yesus Kristus itulah yang datang untuk mengangkat, menegakkan orang yang hina dari debu. Siapa itu? Saya, saudara kita. Yang mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Siapa itu? Saya, engkau. Untuk mendudukkan dia, mendudukkan kita bersama-sama dengan para bangsawan. Siapa itu bangsawan? Ya, kalau kita katakan bangsawan mungkin ya pejabat-pejabat negara itu ya. Bahkan kita lebih dari itu. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tetapi kalau toh Tuhan juga memberi kesempatan duduk bersama dengan bangsawan, atau kita dalam posisi sebagai bangsawan dalam jabatan-jabatan dunia ini, ingatlah bahwa itu juga adalah pemberian Allah. Karena Tuhan yang sudah mengangkat kita menjadi posisi jabatan dimanapun kita sebagai pejabat di dunia ini, di negara ini, di instansi di mana kita bekerja. Tapi lebih daripada itu, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah oleh karena Kristus. Dan yang lebih menarik lagi di ayat 9, Allah kita itu mendudukkan perempuan yang mandul. Maaf ya, perempuan yang memang tidak bisa melahirkan anak. Tapi dikatakan dia didudukkan Allah di rumah sebagai ibu bagi anak-anak, penuh sukacita. Inilah kita sebagai keluarga Allah. Kalau kita boleh hidup sebagai satu keluarga Allah, orang tidak akan merasa terhina
kalaupun dia mandul. Apalagi kita orang Batak ini ya. Semoga tidak ada lagi yang seperti itu. Kalau dulu, kalau seorang istri atau perempuan yang tidak bisa melahirkan anak, itu diceraikan oleh suaminya. Atau mungkin suaminya boleh kawin lagi berapa lagi perempuan supaya dia punya anak. Dan bahkan masih dulu orang Batak ya, kalau belum ada anaknya laki-laki, bisa kawin lagi supaya ada anaknya laki-laki. Itu dulu, sebelum hidup di dalam Kristus. Tapi setelah kita bersembah, memuji kepada Allah yang merendahkan diri itu tadi, Dia sudah mengangkat bahkan perempuan mandul itu pun, karena sudah banyak anak-anaknya di dalam Tuhan secara rohani. Itulah juga yang kita ingat apa yang dikatakan Yesus ketika Dia tersalib kepada ibunya dan kepada muridnya. Ibu, inilah anak-anakmu. Kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Di dalam Tuhan Yesus kita menjadi satu keluarga. Sehingga seorang perempuan mandul sekalipun, dia akan bisa bersuka cita duduk bersama dengan anak-anaknya. Kita bersama dalam keluarga Tuhan. Inilah rumah Tuhan. Inilah keluarga Tuhan. Ketika kita ada dalam satu persekutuan jemaat. Nah, karena itu saudara-saudara, saya juga mau mengajak kita supaya boleh menghayati dan memberlakukan pemahaman dan iman kita yang seperti ini. Semakin hari-hari terakhir ini ada kesungkanan, apalagi dengan alasan hak asasi manusia. Di sekolah pun guru sudah tidak mau lagi menegur muridnya. Karena apa? Nanti akan dilawan. Apalagi kalau sampai dijewer, nanti pasti diadukan ke polisi kekerasan. Atas nama hak asasi manusia, orang membuat dalih sehingga orang semakin cenderung tidak mau peduli. Sehingga anak tetangganya pun tak apa kelakuannya, kejahatan, gak mau dia tegur. Karena apa? Nanti diadukan dia ke polisi. Apalagi di sekolah, kalau anak itu nakal, guru pun tidak akan mau menjewer itu. Karena apa? Nanti diadukan kekerasan. Tapi kalau kita hayati iman yang seperti ini, kita tidak sungkan menegur anak tetangga kita. Dan itu dulu sudah berlaku di kalangan kita orang Batak ya. Saanak saburu dohita muluna sahuta. Kalau satu kampung itu atau satu kelompok persekutuan, itu anak tetangga adalah anakku, anakku adalah anak tetanggaku. Kita saling menjaga dan mendidik anak-anak itu. Nah, karena itu bagaimana supaya suasana seperti itu juga boleh dipulihkan dengan firman Tuhan ini. Supaya tidak ada lagi orang yang sungkan untuk menegur, mengajar anak-anak di tengah-tengah persekutuan kita. Supaya kita juga menjadi orang tua bagi anak-anak tetangga kita, anak-anak dari jemaat kita. Dan anak-anak juga, perlakukanlah orang tua yang ada di gereja kita atau di dalam persekutuan kita sebagai orang tuamu. Bukan hanya ayah ibu yang melahirkanmu itu sebagai orang tuamu. Inilah ciri dari keluarga Allah yang dibangun oleh Allah yang sudah merendahkan diri itu tadi. Dia datang untuk mengangkat kita menjadi anak-anak raja alam semesta dan menjadikan kita satu keluarga. Karena itu saudara-saudara, biarlah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saudara seiman dalam keluarga Allah. Dan jadikanlah persekutuan kita, gereja kita ini, jemaat kita, sungguh menjadi satu keluarga yang tidak ada lagi blok-blokan, tidak ada lagi pemisah-pemisah, tidak ada membuat kita karena marganya beda dengan marga yang satu, karena kelas sosialnya berbeda dengan yang lain. Tidak ada lagi hal seperti itu. Disinilah kita boleh mempraktekkan dan mengalami sukacita damai yang seperti itu yang diberikan Tuhan yang datang dari tempat yang maha tinggi itu, supaya kita boleh duduk bersama sebagai anak-anak Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena firman-Mu sungguh menggerakkan hati kami, mencerahkan pikiran kami, dan membukakan akal budi kami, bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami yang hidup, yang berdiam di tempat yang maha tinggi. Namun Engkau telah merendahkan diri-Mu di dalam Yesus Kristus untuk melawat dan memberikan hidup yang kekal bagi kami. Ketika kami telah Engkau angkat dari debu, dari lumpur, dalam kemiskinan dan kehinaan kami, Engkau mendudukkan kami bahkan lebih daripada para bangsawan, karena Engkau telah mengangkat kami sedemikian rupa menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, pewaris kehidupan kekal. Berikan kami juga Tuhan nikmat kasih Tuhan dalam persekutuan jemaat dan dalam gereja, di mana kami bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Biarlah bait-Mu yang kudus ini sungguh menjadi rumah sukacita, tempat di mana kami diberkati dan Tuhan lawat, sehingga segala sesuatu apapun dalam pergumulan dan cita-cita kami boleh terwujud ketika kami datang bermohon kepada Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.